Ada pertanyaan lagi masih dari jamaah Zoom, dari Ukti Yuliza Bekasi. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika kita pernah meminta kematian? Apakah hal tersebut akan dihisap juga? Apakah benar orang yang mati bunuh diri arwahnya gentayangan? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallah khair. Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Kalau kita pernah meminta kematian karena musibah, karena penyakit, maka yang perlu dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi kita meminta kematian karena kebodohan kita. Boleh jadi kita meminta kematian sebagai bentuk kesesatan kita dalam beragama. Karena yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ini orang yang minta mati boleh jadi dia itu nggak sabar dengan musibah yang menimpa. Atau dia nggak terima. Atau dia berpikir bahwasanya Allah telah memberikan kepadanya musibah yang di luar kemampuan. Maka dia bertobat memohon ampun kepada Allah bukan hanya doanya. Bukan karena doa minta kematian, tapi kadang-kadang di situ ada perbuatan-perbuatan lainnya yang dia juga harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla seperti prasangka-prasangka buruk tadi. Maka hendaklah bertobat dan kita tahu Allah Maha menerima taubat hamba. Adapun berkaitan dengan ruh orang yang mati bunuh diri, nggak ada ruh gentayangan itu. Ada ruh yang ditolak, memang nggak bisa, nggak minta dibukakan pintu langit, nggak dibukakan. Tapi dikembalikan dia ke jasadnya, dia berada di alam barzakh, imma dalam nikmat atau dalam adab. Itu kondisi ruh. Jadi keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat, ya, yang orang kalau mati tabrakan, ruhnya gentayangan, mati bunuh diri, rumahnya itu jadi ruhnya itu nggak nemu tempat keluar gitu. Dia berada di rumah itu nggak keluar-keluar. Kadang-kala mengganggu yang tinggal di rumah itu nggak ada. Yang ada adalah jin yang mengganggu manusia. Ruh itu kepingin balik ke dunia. Tadi udah disebutin bagaimana ruh itu, manusia ini ketika mau dicabut nyawanya, dia mengatakan laula akhartani, ya Allah mundurkan sedikit ya Allah supaya aku bisa sedekah. Kalau ruh itu bisa gentayangan, ya dia tinggal datang ke rumahnya. Dia buka lemarinya, ambil fulus, bismillah, taruh di masjid sana, taruh di masjid. Enggak ada cerita kayak gitu ya. Enggak ada istilah ruh gentayangan. Yang menyembah arwah leluhur lalu datang, enggak ada. Yang ada jin. Bal kanu ya'budunal jin. Ada orang-orang yang merasa menyembah malaikat, yang disembah itu jin. Yang datang kepada mereka itu jin. Jadi seorang mukmin ketika mendapati ada orang yang mati bunuh diri, dia harus meyakini bahwasanya ruh dia memang ruh itu diadab. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih tentang hukum orang yang bunuh diri, ya. Dia akan tersiksa gara-gara kelakuan dia sendiri sebenarnya, tapi bukan berarti ruhnya itu bisa gentayangan, bisa jalan-jalan. Dulu Anda masih ingat ya, apa yang mendatangkan ruh itu? Yang anak-anak main-main, jelangkung. Jelangkung ya, katanya ruh jin yang datang, bukan ruh. Oh tapi dia tahu namanya. Iya, jin itu pandai berdusta, pandai berbohong. Dan bisa jin itu memang termasuk qarin yang mendampingi orang tersebut. Jadi tidak ada ruh yang gentayangan yang bisa balik ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada tembok yang membatasi sampai hari kiamat. Nggak bisa balik ke dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat dipahami untuk kita semua khususnya untuk yang bertanya. Tafadholi